Nah, terus gue pengen geser ke Inter lawan Fiorentina di Serie A yang itu tanggal berapa? Tanggal 11 Februari. Iya, iya. Udah, saya kasih Aldi aja lah. Ini saya udah capek ini ngomong. Iya, Aldi silakan. iya, pasti eh, pengaruh. Maksudnya ada hasil di weekend ini akan, maksudnya hasil yang di tengah pekan ini akan berpengaruh ke weekendnya Nah, gitu kan, ya pasti kan. udah mulai cenayang-cenayang nih Bang. Ini nih kalau terlalu jauh gini nih. Ya. Iya, sulit juga maksudnya. eh Plus minus sih pasti nanti kalau misalnya Inter menang pas lawan Fiorentina selanjutnya sih gua rasa bakal ada rotasi yang cukup banyak ya, karena eh ya tadi balik lagi yang lawan besok Fiorentina di weekday ini pakai yang formasi awal yang tim utama. Nah, kayaknya di weekend bakal ada rotasi yang cukup banyak, kayak misalnya si Aslani semoga enggak, kayak si Kak Augusto mungkin dari awal, terus Bisek lagi main Ta- dari awal, Darmian mungkin Taremi, bisa jadi main di awal juga. Taremi dari awal, Mm-mm. Arnautovic dari awal. Enggak juga Ratovik sih itu. Cuman eh gua harap Inter bisa melanjutkan tren positifnya sih dengan melawan Fiorentina, karena terakhir Inter kalah itu, wah gua harus nge-scrollnya agak panjang. Itu di tahun 2017 kalah 5-4, itu skornya gede banget. Jauh ya, Iya 2017 jauh ya. 2017. Nah makanya ini gua harap ya Inter bisa memperoleh rekor baiknya lagi. Eh Kalau gua rasa sih ketika Inter sama-sama fresh nih, Fiorentina bukan fresh juga sih, maksudnya dengan menggunakan pemain rotasi justru bisa lebih menang agak banyak, kayak misalnya 3-1 atau 2-0. Oke, kalau itu dari prediksi lu ya. Kalau Hmm. prediksi gua kayaknya kan pertandingan nanti itu 0-0 skornya ya kan. Habis itu nanti di weekend itu justru Fiorentina bakalan main pakai jersey barunya tuh, jersey ketiga apa jersey keempat tuh yang keren tuh, yang warna ungu. Hmm. Itu yang baru rilis itu tuh. Nah, karena jersinya keren, jadinya Fiorentina di situ menang di 2-1. Nah, jadi di weekend tuh Inter kalah situ. Karena yang dimainin sama Inzaghi itu Taremi sama Arnautovic kalau gue bilang. Ini prediksi apaan sih? Ngaco banget. Tapi Ya, ya gue melihat ini sih, hmm, melihat kayak ambisi dan motivasi juga, karena kalau besok misalnya udah menang lawan Fiorentina, poin sama sama Napoli kan. ya. Hmm. Nah nanti di weekendnya itu Napoli tuh Kepleset. main duluan apa belakangan ya? Bentar bentar. Napoli duluan, Napoli duluan. Kan Oh, nggak iya. ada partai Duluan. tunda. Kan partai Oh tunda iya biasa iya aja. iya benar. Iya, logik aja logik. Iya maksudnya ini kesempatan untuk jadi jadi peringkat pertama, karena kan yang dihitung ini dulu kan goal difference kan. Ya, Nah, oh itu jadi sih. sebenarnya siapa yang front foot duluan ya dan bisa ngasih tekanan ke kompetitornya ya. Itu Mm-mm. masuk akal sih, masuk akal sih. Kalau Inter menang besok udah pasti posisi Iya pertama juga sih, ini. benar-benar. Ya, Selisih gol menang, Ya sesi gol menang, head to head tuh head to seri, head menang. Eh, seri bukan kan menang. kemarin. Oh, sorry. Lawan Juve, lawan Napoli tuh Inter belum menang, lawan Milan, lawan tim-tim gede tuh musim ini belum menang. iya. Tapi Bang Bar, kalau menurut gue ya, selain Hmm. tadi gue bilang selain tadi gue bilang kayak jersinya Fiorentina yang dipakai jersey yang kerennya itu jadinya nambah motivasi Fiorentina. Udah gitu yang pas di partai tundanya Sommer cedera gitu kan. Fry cedera. Terus si Kalhanoglu cedera lagi. Nah, jadi nanti kalah tuh. Ya gitu sih kalau prediksi gue Bang Bara. Gitu. Jadi Prediksi Fiorentina menang ngablu deh. ngacak-ngacak. Kalau 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 gue di weekdays itu Fiorentina bisa nanseri, tapi kemudian di match weekendnya Inter belajar. Jadi di situ sih Internya tetap Ya, menang gitu kalau gue bilang. Iya. ya karena kalau menurut gue si Calhanoglu di weekdays besok belum maksimal lagi, tapi di weekend udah maksimal sih dia, gue rasa sih. Iya. Iya, iya betul. Bisa jadi benar masuk akal. Atau bisa jadi cedera lagi, Al. Sebenarnya nggak di Gitu. weekend weekend juga, karena tanggal 11 itu weekday Iya juga, iya pas iya. hari Selasa kabarnya. Selasa. 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 Iya bener. Mak kita kan nggak mungkin syuting Senin karena si Napolinya lawan Udinese juga belum kelar gitu kan. Sementara Heeh. kalau Mm-mm. kita syuting Inter Fiorentinanya belum main. Ini udah tepat sih gabung. Ini kita mau gabung sama sekalian yang Milan Feyenoord di UCL ini rencananya. Biar, biar nggak usah syuting-syuting lagi. Semua udah dibahas. Tapi bahasannya sotoy ngablu. Kayak gua tadi kan. Oke bang, gue geser nih. Gue geser ke Milan lawan Empoli. Ya bener ya, Eh, kita mau bahas Milan lawan iya. Empoli. Milan kan
nggak tahu tuh ya pemainnya cedera lagi, Mignon cedera lawan Roma gitu kan. Terus si Santiago Gimenez juga cedera gitu kan, 6 bulan Ya, no, no, ACL jangan dong, udah gila lo. nggak bercanda teman-teman. Ah, ya tapi masih masuk akal lah kalau Milan lah. Maksudnya lawan Roma itu bisa jadi kan pemain-pemainnya juga dirotasi dengan memainkan pemain baru. Nah lawan Empoli ini, Empoli secara di atas kertas ya tentu tergolong lawan yang mudah gitu ya harusnya. Tapi kalau gue lihat si Empoli ini kan masih dilatih sama si itu bang, si pelatih spesialis anti degradasi kalau nggak salah. Siapa yang gondrong Al? Iya. Iya nggak sih? Si, Si aduh, aduh kok gue Dan lupa sih. yang tapi kemarin di Empoli, kemarin di Indonesia apa? Ini ya. cukup cukup sampai nahan degradasi doang, Iya, nggak menang nah sama Milan juga. tapi menurut lu Roberto Di Aversa deh pelatihnya. Tapi bukan dia yang gue maksud, Bukan bukan Di bukan itu Aversa yang yang gue harusnya maksud. Nicola siapa Davide Nicola, Nicola. iya Davide Nicola Harusnya. maksud gue tadi yang gue maksud itu ya. eh Gimana, Bang Bara? Apakah di sini Milan bakalan Milan bakalan menang atau rotasi. bakalan rotasi? Tapi apakah akan disulitkan oleh Empoli menurut lu? Atau udah cukup nyetel? Ya, disulitkannya ya, karena ya Empoli kan Milan B ya sebenarnya. Iya. Pasukan sakit hatinya kan, ada Rizky Colombo, ada Di Siglio juga, terus kipernya Lucas Vazquez juga, gitu kan. Ah, betul betul. Nah, di sini Milan akan merotasinya di lawan Empoli karena di Coppa dia ngincer, terus kemudian kan setelah lawan Empoli dia di weekdays kan harus lawan Feyenoord kan, dengan nyusahin diri sendiri menjadi playoff itu kan. Jadi Hmm, justru iya momen iya iya momen benar benar. momen rotasinya itu malah ketika lawan Empoli. Ya bermain di kandang Empoli dengan pemain lapis kedua akan berat, tapi ya mudah-mudahan bisa maksimal curi poin. Tapi paling apesnya mudah-mudahan cuma seri doang. Toh di Iya Serie A iya. juga ya mau gimana lagi kondisinya memang begitu. Habis Copa terus lawan Empoli weekdays depannya champion ya kan. Iya, jadi emang harus harus rotasi sih ini. Iya. Tapi kalau gue lihat sih pemain-pemainnya Empoli ini juga menarik bang ya, banyak pemain pinjaman kalau gue Dan, lihat. dan pinjaman Terus emang deh. iya emang tim boleh minjem ini. Empoli saat ini tuh ada di posisi 13 ya kalau nggak salah ya. 16 enam belas dan belum belum terlalu memberikan hasil-hasil baik ya kalau gue lihat dari Iya, hasil pertandingan hasil sebelumnya. terakhir mereka terakhir Yang terakhir mereka menang positif itu itu udah agak lama ya. 1-4 lawan Verona itu bulan, iya aduh kayaknya Desember atau November itu gitu bahkan. November apa Desember gitu ya. Desember awal tahun tanggal 8. Setelah itu mereka Iya, kalah terus, tapi seenggaknya mereka masih bisa cetak gol gitu. Satu gol lewat iya Juventus. benar-benar. Lawan Juventus Dibantai satu empat gol, satu. lawan Nah, tapi Lecce Kemarin satu gol. lawan Juve juga babak pertama main bagus itu gue kebetulan nonton karena Jamek cukup bersahabat kan. Itu kalau nggak Mm-mm. ketolong kalau Muaninya gacor terus akhirnya malah Juve bisa comeback dan malah lebih jadi ngegelontorin jadi 4 sih sebenarnya Empoli cukup membahayakan sih. mm-mm. Iya, tapi Empoli ini mainnya menurut gua si taktiknya Aversa itu gua juga pernah nonton. Emang gitu-gitu doang, Bang. Maksudnya mereka mainnya Spartan nih, ngepres, berusaha gitu kan. Tapi ketika mereka megang bola, mereka tuh nggak nggak bisa ngontrol gitu loh. Jadi emang cuma ngandelin counter attack gitu. Jadi itu sebenarnya yang bisa dimanfaatkan dan cukup terbaca Udah menurut gua taktiknya. tebak Ya skor emang gitu tebak doang. skornya lah ngantuk gue. Ya 3-0 gua buat Milan. Sorry, 3-1. 1-3 berarti di kandang Satu Empoli tiga, kan. iya maaf 1-3. Kalau gua 0-1 aja lah. Milan agak kesulitan. Mudah-mudahan nggak seri Oke, aja. Tapi kalaupun menang 0-1 deh. Gua rasa oke. bakal seri lagi satu sama nih ditahan Empoli. Wih, gila Nggak pede nggak banget apa-apa, Aldi. nggak apa-apa. 3-1 kalau gue. Oke, itu aja teman-teman episode terpanjang kami kali ini. Besok-besok kalau misalnya memang kita tidak pengen syuting-syuting lagi, kita langsung saja bikin 24 jam live streaming ya. Iya, iya. Kayak Ja, kayak gue channel lupa sebelah. si Oh, lu mau Berry ulang tahun nih. Selamat ulang tahun Bung Berry. Berry adanya Berry? Mamat Alkatiri. Oh, oh, ih, Ada luar ya biasa. Muhammad lagi anjir. Bung Berry, respect Gue abangku. tadi lihat Selamat ulang IG-nya, tahun. ulang Iya, tahun iya deh. bener, bener, bener. Selamat ulang tahun yang ke-39 ya. Apa ke-71? Harusnya nggak kemarin kita sempat ngobrol tuh. Harusnya kalau nggak 35 36 berarti deh. Iya.
Dia seumuran sama Messi berarti ya. Enggak, di bawahnya Messi dia. Seumuran sama Anthony Davis Udah yang di biarin ntar trade. orangnya orangnya komen aja Biar ntar ulang tahun orangnya keberapa komen lu. aja ulang tahun keberapa. Iya, benar. Tuh, Ya, selanjutnya kita akan ngebahas juga teman-teman ya tentang trade-nya Luka Doncic yang di-trade sama Anthony Davis yang Anjing. di-tweet Bodoh sama amat bangsat. yang di-tweet sama Matt Hummels yang katanya beruntung nih pemain sepak bola nggak bisa di-trade kayak gini. iya. Ah, bro, gara-gara lu nge-tweet gitu Eh, takutnya ntar tiba-tiba bisa tapi di-trade tuh pemain bola. coba kalau terakhir Bang, kemana terakhir bener-bener terakhir nih. Kalau 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 Muani. untuk fans-fans bola yang nggak tahu, mungkin coba explain in football terms ya pertukaran ini coba. Siapa ditukar siapa gitu. Gini, Luka Doncic itu pemain yang ada di usia prime-nya. Jadi emang Hmm. lagi bagus-bagusnya. Anthony Davis tuh pemain yang bagus, tapi ada di usia yang udah, menurut gue udah peak dan udah mulai turun gitu ya. Mungkin yang paling gampang itu kalau Dokter Tirta contohin kayak Messi ditukar sama Sergio Ramos gitu ya. Ini Messi tahun-tahun 2012 lu bayangin ya ditukar sama Sergio Ramos. Jangan Atau yang kalau jangan yang masa prime, maksudnya yang masa ini aja. Sekarang Tiga aja, oh, yang tahun sekarang. sekarang. yang sekarang aja ya. Kalau di Serie A itu Bellingham, Bellingham. kayak Oh, Serie A. nggak, Oh, kalau Serie di A boleh Serie deh, A Serie itu A deh. Leao ditukar sama Leao itu ditukar sama Acerbi, bukan Acerbi. Iya iya sama Acerbi Bang. Leo ditukar sama Acerbi bisa. Atau atau Enggak ajar siapa juga pemain lah, itu? Aji. Anthony Davis masih 31 32, gak setua itu. Atau gini deh, atau Dia pemain timnas Bastoni juga. Bastoni ditukar sama Pulisic kali ya dia. Tapi kan Enggak lah, Bastoni polisi gak sebagus bagus. itu. Iya, Nah, dan Bastoninya masih Pulisicnya nggak bagus. sebagus itu, justru Bastoninya yang justru lebih bagus kan? Nah, Bastoni berarti ditukar sama sebenarnya nih Pulisic. yang menjadi Pulisicnya nih, jelasin ke gue yang anak basket banget ini ya. Pulisicnya itu si Doncic apa yang si yang Anthony Davisnya nih? Anthony Davisnya, Pulisicnya justru Anthony Oh, Davis oke ya, oke. terus si Nih, Bastoninya nih kalau gua sih yang lebih menurut gua ya, valuable gitu. menurut gua Hmm. Doncic ini masih muda, pemain masa depan juga, future player lah, masih punya jangka waktu panjang, dan dia franchise player. Dia main andalannya Dallas Mavericks. Kalau gua sih Buset. nganggapnya dia Lautaro Martinez kalau di Inter. Nah, tapi Oke. gua lagi nyari nih kalau di Serie A siapa nih pemain yang tipenya tidak defensif tapi bagus lagi di peaknya, sedikit nurun umurnya 31 32, siapa kalau di Serie A? Ya mungkin defensive midfielder atau back gitu. Siapa kira-kira? Defensive midfielder atau back ya. Lobotka. Kalau Calabria. Lobotka Aldi. Susah sih Lobotka, kalau di Serie A. Lobotka. Mungkin kalau gue sih mikirnya di inilah di luar negeri mungkin ditukar sama Van Dijk lah, Van Dijk. Enggak, Van Dijk. paling gampang kalau gua ngambil di IPL di Cole Palmer, oke. Cole Palmer Ya, kalau ditukar Palmer sama Van boleh. Dijk. Cole Palmer ditukar Ya. sama Van Dijk, gitu Bang. Mm-mm. Analoginya Bang. Cole Palmer itu si Oke oke. Doncic-nya. Terus Van Dijk itu si Anthony Davis-nya, gitu. Gitu jadinya ya. Ini ngalor Ya, terus ngidul kalau banget Palmer ngomongnya. bakal main sama jagoannya di Liverpool, yaitu Salah gitu. Salah. Oh iya Itu bener, kayak gitu LeBron bener soalnya bener. di ininya, di Bener bener bener. Lakers-nya. Bener bener, iya. Paling gampang di IPL ya, emang. Kalau ngambil contoh di Serie A ini soalnya kurang apa? Kurang branding apa? Iya gitulah. Ya, Nah, jadi gitu oke. Bang Bara. Itu aja kawan-kawan. Terima kasih sudah Oke. mengikuti ya obrolan kami sampai habis. Ini gue berharap banget ini produser sekaligus editor kita ini mau ngedit video ini jadi dibagi dua atau dibikin jadi lebih seru lah buat enak ditonton. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti. Semoga kalian semua sehat, diberkahi rahmat dan diberikan rezeki. Amin. Kami bertiga Amin. pamit undur diri. Jangan lupa juga subscribe ke channel ini, share, dan juga follow sosial media kita, teman-teman ya. Yang sebenarnya saya kemarin ngobrol sama Alvin, saya yang bakal bikin kontennya, tapi masih belum sempat ya. Jadi tungguin aja, tungguin. Tapi bakal. Di minggu inilah, Kacau. di weekend-weekend inilah Bang, bisa Oke. ada konten. Gitu. Kita Oke? tunggu. Terima kasih kawan-kawan atas partisipasinya dan atensinya. Forza Serie A. Forza Serie A. Forza Pinball Jaya Jaya Jaya. Ciao tifosi. Bye bye.